Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dalam diam dia mendambakan dirimu. Jadi ini siapa yang diam-diam suka sama kamu, mendambakan dirimu. Jadi this is fun reading, diperuntukkan untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi kamu bisa menikmati itu dengan nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Dan perlu diingat ini kolektif ya, kolektif itu untuk banyak orang. Jadi pembacaannya tuh buat khalayak yang banyak gitu, luas. Jadi energi bisa resonate bisa tidak. Dan kalau aku ngomong soal percintaan, biasanya bisa juga vice versa. Jadi kamu harus bisa memproses baik-baik pesan-pesan yang aku sampaikan. Aku selalu menyisipkan energi positif, aku selalu menyisipkan energi healing, dan aku selalu menyisipkan pesan-pesan untuk membangun. Jadi coba dipahamin, oke? Perlu diingat kalau misalnya readingan ini adalah timeless. Mau kapanpun kamu menonton, teraplikasikannya saat kamu menonton video ini. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi kita langsung mulai aja. Aku bakalan cek energi kamu, energi dia, kecocokannya seperti apa. Baru kita lihat siapanya, terus kita lihat isi hatinya gimana. Oke. Terus Spirit Guide, Angel Power, like sama give permission and protection to certain people who watch this video. Ada the Wheel of Fortune. Energi kamu saat ini seperti apa? Ada the Two of Cups. Kalau aku lihat, kalau energi ya sedang jatuh cinta, bisa jatuh cinta sama kehidupan, karena di sini Wheel of Fortune itu ngomongin soal masa-masa di kehidupan kita, kayak season lah gitu. Tapi sekarang seasonnya atau musimnya lagi musim penuh dengan cinta. Ini bisa cinta sama diri sendiri dan bisa menaklukkan ketakutan dan menghadapi ketakutan dan berdampingan sama sisi tergelap diri kita sendiri, atau bahkan kita sedang jatuh cinta sama seseorang atau sedang memiliki perasaan kasih sayang gitu. Cuman yang aku lihat di sini energi Pisces, Scorpio, Cancer, and then di sini energi Gemini. Wow, ini kevalidasi. Kamu lagi banyak banget yang sedang jatuh cinta, sedang menyukai seseorang, atau bahkan di sini ada yang balik lagi sisi positif dan negatifnya berdampingan. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini kalau ngomongin soal self, jadi sendiri, kalau kamu lihat kayak Beauty and the Beast. Beauty and the Beast itu yang satu beast, yang satu beauty, yang satu buas, yang satu sosok yang lemah lembut gitu. Jadi kita punya dua sisi di dalam diri kita. Ada sisi tergelap, sisi negatif, sisi yang buruk, tapi juga ada sisi yang indah, yang positif, yang berkilauan. Nah, kedua sisi tersebut saling bekerja sama untuk bisa memancarkan aura kamu lebih indah lagi. Bekerja sama untuk bisa menempatkan kamu di posisi yang terbaik di kehidupan ini. Gitu. Jadi kalau yang aku lihat secara energi ya, walaupun kamu sadar atau tidak, di dalam diri kamu sedang berusaha gitu. Di dalam diri kamu, sifat-sifat kamu sedang berusaha bekerja sama untuk bisa membuat diri kamu jadi yang terbaik lagi daripada yang kemarin. Jadi versi yang terbaik yang sekarang atau nanti kamu akan kelihatan banget gitu. Nah, di sini kalau yang aku lihat ada sebuah proteksi. Kalau misalnya kalian itu terbiasa untuk memprotek diri sendiri gitu, itu biasanya alam bawah sadar juga. Jadi nanti bakalan dapat insting banyak banget, atau bakalan melakukan segala sesuatu berdasarkan intuisi gitu, dan itu bakalan kelihatan jelas dan tanda-tandanya akan jelas. Tapi kalau yang aku lihat ini proteksinya juga bukan hanya dari diri sendiri, tapi juga dari semesta dan dari spirit guide kamu, karena ini energinya terlindung sekali gitu. Nah, di sini juga nanti ada sebuah pilihan di dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat atau sudah kamu hadapin saat ini pilihannya. Tapi kalau aku lihat
mau apapun yang kamu pilih itu akan memberikan kamu keberuntungan sih, karena di sini ada Wheel of Fortune. Contoh, nih kamu mau ke kanan atau ke kiri gitu, mau kamu pilih ke kanan ke kiri, walaupun perjalanannya beda, jalannya beda, tapi tetap akan dapetin keberuntungan. But balik lagi, be wise kalau memilih sesuatu. Nah di sini, iya, kalau yang aku lihat ada the two of this figure di sini dua-duanya pakai horn, pakai tanduk gitu. Kamu mampu untuk bisa mendamaikan si sisi tergelap atau emosi. Di sini cukup indah ya energinya kalau aku lihat, balance, damai. Kalau kamu tahu lambang yin and yang hitam putih itu kamu sekarang kayak gitu lambangnya. Karena kalau yang aku lihat, selain balance, kamu pun mampu untuk bisa menghargai sisi-sisi tersebut gitu. Kayak keinginan untuk berbuat baik sama keinginan yang negatif pun kamu bisa menghargai itu. Jadi kayak aku lihat di sini cukup terpuaskan ya secara energi. Also di sini ada bisa Scorpio, Cancer. Aku lihat juga ada Aquarius, ada juga fire sign, cuman strongnya ada Pisces, Scorpio, Cancer di energi ya, bukan zodiak. Kalau kamu masuk zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dan sifat. Jadi penuh dengan cinta karena banyak water. So aku bakalan lihat energi dianya yang diam-diam mendambakan dirimu. Oke, dari sini udah kelihatan kenapa diam-diam, karena dia merasa ada sesuatu yang tidak bisa sesuai sama harapan dan keinginan kamu gitu. Dia melihat kamu sebagai sosok orang yang damai lah gitu kehidupannya. Kamu bisa controlling everything, kamu bisa mengatur semuanya, sementara dia masih agak punya rasa anxiety yang cukup besar. Dia kadang-kadang terjebak sama pikirannya sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini dia punya keluarga yang harmonis, punya hubungan sama orang tua yang harmonis, dan di sini dia punya support system. You got support, kamu dapat support dari dalam diri kamu sendiri nih, gitu. Kayak kamu mencintai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri, dan semesta dan spirit guide pun mensupport kamu gitu. Dan itu bisa dirasain juga sama orang-orang sekitar. Cuman kalau dia lebih besarnya memang support systemnya dari orang-orang sekitarnya dia gitu. Nah, yang aku lihat di sini sedang ada bisnis atau ada usaha yang dia fokuskan, sedang bekerja sama. Cuman kalau aku lihat, kalau secara energi, kamu kan sudah berdamai nih, sudah mulai bisa embracing, sudah mulai bisa terbuka sama sisi tergelap. Sementara dia masih ada gap di sini, masih ada jarak sama sisi tergelapnya. Jadi belum terlalu balance. Cuman memang yang bikin dia balance adalah lingkungan luar gitu, bukan di dalamnya. Jadi beda ya. Kamu dari dalam balance akhirnya termanifestasi atau akhirnya mengeluarkan energi balance juga, dan itu akhirnya memberikan keharmonisan. Jadi dari dalam diri keluar gitu kebahagiaannya. Sementara kebahagiaannya dia di dalam ini agak cukup tidak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu dominan yang dia dapat kebahagiaan dari orang-orang luar gitu. Jadi kalau secara energi kecocokannya sebenarnya cocok karena kamu mampu untuk bisa memberikan dia inspirasi. But kalau yang aku lihat di sini dia pasti banyak PR, terutama untuk kesabaran. But yang aku lihat di sini ada satu kisi-kisi kamu sama dia itu ada sebuah perbedaan. Dia orang yang sangat sabar kok gitu. Jadi tidak banyak pergerakan yang dilakukan ya. Tidak banyak action yang dia lakukan, terutama untuk memvalidasi perasaan. So aku bakalan lihat ke siapanya dia. Terus by the way, sekarang azan, jadi aku pause dulu sejenak. Kita ketemu lagi habis azan. Oke, kita lanjut. Jadi kita bakal lihat ciri-cirinya yang diam-diam mendambakan dirimu. Oke. Ada the Knight of Swords, ada the Queen of Pentacles, ada the Four of Cups. Kalau yang aku lihat dari sini, dia adalah sosok orang yang memang kalau secara emosional bisa dibilang kayak kemudian. Jadi dia kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin, kadang-kadang kayak terbuka.
seperti memberikan kehangatan dan kebahagiaan, kadang-kadang dingin kayak winter, kayak musim dingin. Nah, kalau yang aku lihat di sini dia juga sosok orang yang memang tidak terlalu banyak actionnya ya, dalam arti kalau di percintaan dia tuh bukan tipe orang yang gerasak gerusuk gitu, ngejar gitu, enggak. Tapi kalau yang aku lihat dia kadang-kadang maju, kadang-kadang juga diem, dan kebanyakan diem, pasif gitu. Yang aku lihat di sini juga sosok orang yang kalau secara sifat ya apik gitu, suka bersih-bersih, suka hal-hal yang bersih. Terus yang aku lihat di sini dia juga sosok orang yang bertanggung jawab sama kehidupannya dia, personal sama keluarga gitu. Dan kalau yang aku lihat di sini banyak banget dari mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Terus yang aku lihat di sini juga sosok orang yang bisa dibilang sangat private. Dia orangnya merasa banget, tapi karena dia orang yang perasa banget dan dia tahu itu, makanya dia tidak terlalu banyak untuk terbuka kalau masalah hati, karena yang namanya manusia pasti akan ada rasa takut untuk tersakiti. Cuman yang aku lihat di sini perjalanannya waktu akhirnya dia mampu untuk bisa berdamai sama si emosionalnya yang kemudian ini gitu, dengan cara dia melakukan kegiatan-kegiatannya sendiri gitu. Dia orang yang mandiri soalnya. Nah, di sini dia juga sosok orang yang kepo. Dia gampang banget sebenarnya kalau misalnya dikasih informasi atau dikasih tahu sesuatu gitu, gampang banget terhasut gitu. Tapi dia pun akhirnya sadar gitu, karena udah bukan waktunya di usia yang segini tuh mudah terhasut sama orang lain. Nah, akhirnya dia banyak menarik diri dari lingkungan-lingkungan yang toxic. Yang aku lihat di sini dia juga sosok orang yang pernah merasakan rasa sakit seperti apa. Jadi ya tadi aku bilang, momennya saat ini kamu ketemu sama dia tuh bukan di fase dimana dia tuh mudah banget terbuka masalah hati gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini dia memendam perasaan karena dia punya experience di masa lalu gitu loh. Terus orangnya juga sedikit obsesif ya. Jadi obsesif tuh dalam arti gini, saat dia menyukai seseorang, dia tuh bakalan memperhatikan orang itu banget, mengobservasikan banget gitu. Jadi dia pun kalau maju, dia harus make sure, harus bisa yakin kalau saat dia maju tuh kamu memang dalam keadaan terbuka untuk dirinya gitu. Hal lain yang kamu perlu tahu tentang orang ini, dia tuh orangnya suka banget masakan rumah, dia suka banget beberes rumah, resik, apik. Terus dia juga sosok orang yang jarang untuk melakukan hal-hal ekstrem gitu, kayak coba hal-hal baru, karena dia lebih suka hal-hal yang comfort, hal-hal yang menyenangkan dan bikin nyaman. Kamu bisa berhubungan sama sosok Taurus, Virgo, Capricorn, atau Pisces, Scorpio, Cancer, atau bahkan Gemini atau Leo dan Aries gitu. Dia juga sosok orang yang bisa dibilang punya rasa melindungi yang besar gitu, terutama sama keluarga. Nah, dia tuh orangnya suka berbagi rezeki juga sama keluarganya dia, dan dia tuh suka banget ngurusin apapun yang berhubungan sama keluarga. Terus yang aku lihat di sini, dia juga orang yang bisa dibilang punya kestabilan finansial ya, karena tadi dia dari awal memang sudah ada rasa tanggung jawab untuk keluarga, jadi dia pintar membuat situasi yang dia tidak kekurangan secara finansial agar keluarganya pun merasa kenyamanan di materi gitu. Jadi secara materi cukup sukses di sini. Nah, yang aku lihat di sini juga kalau pembawaan emang kelihatan cold ya. Kalau dari segi luarnya, kalau kita lihat luarnya kayak gimana, dia kelihatan kayak dingin gitu. Di hadapan, secara spiritual, dia orang yang cukup kuat secara keyakinan dan spirituality, karena dia rajin untuk melakukan ibadah dan terhubung sama yang di atas. Dan dari Derapan sendiri, dia adalah sosok orang yang cukup private di masalah itu, di keadaan spirituality. Jadi dia kalau misalnya aku lihat sering banget menarik diri dalam lingkungan sekitar karena memang untuk mendekatkan diri sama yang di atas. Nah, ini kalau yang aku lihat dari energi Derapannya sendiri, ini yang akhirnya ngebentuk dia jadi seseorang yang intuitif gitu, karena dia mampu untuk mengobservasi lingkungan sekitar seperti apa.
orangnya juga, karena yang tadi aku lihat dia tuh suka overthinking, dia tuh pemikir orangnya. Jadi kalau mau ngomong dia dipikirin dulu gitu. So aku bakal lihat dari sini ya, who's this person yang diam-diam mendambakan dirimu. Empatinya juga cukup besar yang aku lihat. Dia orangnya juga perasa, dia mampu untuk menempatkan diri untuk bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Terus di sini juga ada forgiveness, orangnya pemaaf gitu, hatinya tuh baik. Terus aku bakalan lihat dari sini dulu, kita lihat dari orang dari Lenormand dulu ya. Who is this person yang dalam diam dia menambahkan dirimu? Ada letter. Kalau aku lihat dia lebih suka komunikasi via chatan. Jadi dia tulis dulu, dia mikirin dulu kata-katanya. Cuman kalau yang aku lihat ini dalam waktu dekat kamu akan dapet pesan dari dirinya. Terus yang aku lihat dia secara mental, secara emosional dia tuh ready buat mempunyai hubungan berkomitmen. Untuk terutama kalian yang maskulin, dia sangat siap untuk menjadi sosok yang mempunyai ikatan yang lebih lah dari sekedar pertemanan atau sekedar kayak pacaran. Kalau yang aku lihat di sini dari Bride sendiri, terutama untuk kalian yang single ya, untuk kalian yang feminine yang single, dia adalah sosok orang yang mampu untuk memenuhi fantasi-fantasi yang kamu inginkan di kehidupan percintaan, memenuhi apa yang kamu pengen. Contoh, aduh aku pengen punya pasangan yang menjauh aku, yang kasih aku ini itu, dia mampu untuk itu. Untuk kalian yang single ya, karena yang aku lihat di sini dia tuh pintar observasinya, dia tuh tahu gitu gimana nih caranya untuk bisa memenuhi kepuasan kamu atau memberikan kamu segala macam apa yang kamu pengen, dan dia tuh punya keinginan untuk memenuhi itu gitu. Flattery ya, dia tuh suka menyanjung orangnya. Terus yang aku lihat di sini juga secara usia memang tidak jauh berbeda, atau secara generasi nggak terlalu berbeda karena obrolan kalian cukup nyambung. Terus di sini terutama untuk yang feminine, secara physically dia tuh cukup menawan ya, karena dia rapih gitu. Orangnya tuh juga kalau aku lihat suka bersih. Jadi kalau dari segi potongan rambut dia rajin ke barbershop atau dia rajin ke salon lah gitu. Terus dia juga rajin untuk bisa trimming kuku-kukunya rapih, bersih, pokoknya dari ujung kepala nih sampai ujung kaki tuh bersih gitu kelihatannya. Nah di sini ada gentleman. Pertama ini ngomongin soal adat istiadat dan norma-norma. Dia masih memegang erat norma-norma yang bisa dibilang tradisional gitu, very tradisional. Tradisional itu apa? Nilai-nilai tradisional tuh sebenarnya memang seperti kayak gini, secara segi contoh ya, kalau zaman dulu pasti yang menafkahi itu kakek menafkahi nenek gitu, dan nenek di rumah gitu contohnya. Nah itu norma-norma zaman dulu lah, norma-norma yang memang landasannya itu sangat tradisional gitu, dan itu cukup, dia tuh pegang banget itu gitu. Bagi dia itu adalah norma-norma yang memang harus dibudidayakan zaman sekarang karena udah jarang banget. Terus yang aku lihat di sini orangnya juga sopan santun, like sesimpel kayak dia pengen pegang tangan kamu, dia pun kayak aku boleh nggak ya pegang tangan kamu, dia bakalan nanya dulu gitu. Jadi bukan tipe orang yang gerasak gerusok gitu yang zaman sekarang banget cara berpasangan ya. House pertama ini menunjukkan kesuksesannya dia dari segi materi. Jadi dia sudah punya kenyamanan atau sudah punya aset-aset. Bisa dia punya rumah sendiri atau punya mobil sendiri atau punya apartemen sendiri. Tapi yang jelas dia punya tempat tinggal sendiri lah gitu. Dan yang aku lihat di sini kondisi lingkungan sekitarnya cukup bisa dibilang kondisi yang kayak menengah ke atas lah gitu. So aku bakalan lihat ke sini. Ini adalah ciri-ciri lainnya, bisa di fisik atau di area tempat tinggalnya.
Diam dia menambahkan dirimu. Dia sangat suka home cooking, jadi dia bisa masak sendiri, masakan rumah gitu. Dia suka banget masakan rumah. Jadi untuk bisa membuat hati-hatinya kelepak-kelepak, kau bisa masakin dia sih. Minimal Elite, the city, magical, beautiful, and then the mountain. Ya kalau aku lihat dia punya tempat tinggal yang di daerah yang cukup tinggi. Ini bisa secara harafiah tinggalnya di dataran tinggi. Tapi kalau aku lihat di zaman sekarang ya, orang tinggal di apartemen juga jadinya kan lebih tinggi ya. Jadi kemungkinan dia memang bisa ngelihat dia punya aset-aset atau dia punya tempat tinggal di gedung-gedung gitu. Atau dia punya rumah tapi juga punya aset di apartemen gitu. Cuman kalau yang aku lihat karena ada city light di sini, jadi dia juga terbiasa tinggal di kota yang memang penuh dengan padat dengan penduduk. Dan yang aku lihat di sini beberapa dari kalian juga berhubungan sama seseorang yang dia punya rumah nih sama keluarganya dia, tapi dia juga punya tempat tinggal sendiri di apartemen gitu. Nah, ini stylenya juga minimal. Dia suka hal-hal yang simple. Cuman memang dia tinggalnya di tempat yang tadi aku bilang di menengah ke atas. Terus rumahnya indah karena dia suka bersih-bersih, karena ada garden. Di sini juga ada taman. Dia tuh ini ada satu lagi nih, sebentar. Iya, di tempat yang padat penduduk tempat tinggalnya. Dia tuh sosok orang yang suka banget menjadi istilahnya tempat berkeluh kesahnya untuk dirimu gitu. Karena dia merasa dia itu sangat diandalkan. Nah, dia lebih prefer masakan rumah atau dia suka makan di rumah gitu. Ini bisa berhubungan sama kamu berdasarkan pertemanan awalnya. Dia suka banget physical touch, dia suka memeluk. Dia tuh orangnya juga simple, kalau ngomong agak dikit-dikit. Kalau aku dengernya tuh dia tuh ngomongnya tuh seadanya memang. Apalagi kalau sama teman-teman ya gitu, dia tidak mengucapkan kata-kata yang unnecessary, kata-kata yang tidak penting. Jadi kalau misalnya ditanya atau ada sesuatu yang pengen diomongin ya itu gitu, hal yang penting. Even though kayak bercanda pun dia tuh kayak udah seadanya gitu. Build, badannya cukup tegap, mountain, dia suka pegunungan, dia healing di pegunungan, yes. Di sini dia suka banget ngasih hadiah dan love language-nya physical touch dan giving gift gitu. Di sini ada spiritual, orangnya juga spiritualnya bagus. Dia suka pakai kacamata hitam. Dia suka bakalan sering ngobrol sama kamu, suit and tie. Dia tuh kalau pakai pakaian tuh kebanyakan pakaian kantor. Tapi kalau aku lihat dari suit and tie sendiri, ini bisa jadi jenis pekerjaannya dia di kantoran. Love is so blind. Dan dia menilai orang, terutama orang yang dia cintai bukan dari fisik gitu. Ini dingin orangnya. Cool. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tapi sebelumnya mari kita lihat dari Romance Angel. Apa yang akan terjadi dalam hubungan ini dan pesan-pesannya. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi kalau kamu punya positive thinking dan harapan ya, dan faith lah yang kuat, kamu akan bisa mendapatkan atau mewujudkan mimpi kamu di percintaan. Di sini there's not enough attractions or chemistry to keep the relationship going. Nah, ini hati-hati. Kalau dianya pasif, kamunya pasif, yang ada hubungannya juga makin kayak dingin ya, makin kayak apa bahasanya tuh kayak
ya udah hilang gitu, kayak air yang mendidih lah istilahnya. Awal-awal membara, mendidih, blebok-blebok gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa kontrol itu ya terus kena panas, akhirnya hilang gitu. Nah, sama kayak misalnya di sini pun gitu. Kalau misalnya kamunya tidak ada usaha untuk membangun relationship dan membangun chemistry, nah makanya di situ akan menjadi hubungan yang ya udah diam-diaman aja gitu. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Biarkan hati kamu dan jiwa kamu ngarahin kamu gitu. Udah waktunya menyampingkan sedikit logika, pakai hati dan pakai jiwamu. Mau ngapain, biarkan gitu. Mau dancing sama keadaan atau mau bersenang-senang dengan keadaan, gak masalah gitu. Di sini ada release your ex. The time has come to clear your energy. Ini waktunya kamu melepaskan energi masa lalu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The spirit guide, angel of empower, like I think it says, give mission and protection through. What's this video? Outcome-nya gimana untuk hubungan ini? Ada 9 of Swords, ada trauma. Ini untuk kalian yang masih ada trauma soal masa lalu, tolong diselesaikan agar tidak menghambat hubungan ini. Karena kalau aku lihat di sini masih ada yang agak ragu gitu. Terus di sini ada 2 of Wands. Planning. Sebenarnya kalian tuh bisa ngobrol satu sama lain karena bisa saling berkaca ya. But yang aku lihat ke depannya ini kayak energi pause, energi rehat sejenak. Dimana kalau misalnya aku lihat di sini banyak planning tentang masa depan. Jadi kayak berhadap-hadapan, saling tahu perasaan masing-masing, tapi belum jelas gitu loh, masih belum ada validasinya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi tentang kedepannya validasinya seperti apa, kamu bisa book post reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.